Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore, mohon maaf kelas hari ini kita online ya karena saya lagi nggak enak badan, jadi ini kita lakukan secara online. Mohon maaf juga kamera nggak bisa saya hidupin, jadi ini kita nggak pakai kamera dulu ya. Oke, saya izin untuk share screen, teman-teman sekalian. Kita di sini akan coba main pakai Orange. Ya, untuk dataset kita pakainya dari sini ya, dari student performance yang teman-teman sudah dapatkan tadi. Dan nanti silakan untuk dicoba. Di sini kita ada dataset karakteristik ya. Mohon teman-teman diperhatikan dulu ya. Nanti teman-teman bisa dicoba lagi nanti. Guys, kita ada dataset karakteristik. Di sini ada multivariat. Kemudian di sini bisa untuk klasifikasi sama regresi, tapi kita mungkin nggak pakai untuk klasifikasi sama regresi ya. Kita akan lakukan untuk clustering. Kemudian ini kita klik ya, misalkan. Nah, ini kita akan coba yang pertama ini dulu. Kemudian ada ini ya, data informasi. Dia tidak punya nilai yang hilang, jadi masih aman. Kemudian di sini additional variable informasi ya. Di sini ada school, sekolahnya. Apakah dia di binary, Gabriel Pereira atau Mosilo da Silveira. Kemudian seksnya apa, age, address, dan seterusnya. Dia ngomongnya urban atau rural, jadi kota atau pedesaan. Dan seterusnya. Di sini ada sekitar 30 ya, 30. Kemudian di sini ada 31 dan 33. Nah, di sini teman-teman kita minta untuk download. Ini ya. Kemudian silakan dibuka. Student performance, kemudian kita ekstrak all. Kemudian kita ya, ekstrak aja. Oke. Nah, nanti di sini pun masih ada ya, ada student dan lain-lain. Ya, di sini kita bisa ekstrak all lagi. Ekstrak, kemudian bentuknya di sini, student. Oke. Yang kita pakai yang mana? Kita lihat di sini ya, ada student. Yang kita ada ini tulisannya ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat student math, ini yang kita lihat ada school, sex, age, address, farm size, pay status, medu, fedu, dan seterusnya nih. Oke ya, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau dia ngomongnya ada klasifikasi yang mau ditembak apa? Di sini kan dia tidak menunjukkan apa namanya targetnya itu apa tuh tidak ada. Ya, di sini target tuh tidak ada ya di sini ya. Jadi dia tulisannya klasifikasi tapi dia tidak menunjukkan targetnya yang mana. Ini ya, bisa umur. Ya, di sini ini ya kalau kita lihat, ya kita lihat yang matematika ya. Ada model menari five level classification, time coordinate, target atribut adalah G3. Ya, jadi dia di sini lihat ada G3-nya ya menjadi apa namanya targetnya ini final grade seperti itu. Tapi kita nggak akan pakai ini sebagai klasifikasi, kita akan pakai ini sebagai klasterisasi. Caranya bagaimana? Silakan teman-teman buka Orange seperti ini ya, Orange. Ini ditunggu sebentar. Oke, kemudian teman-teman tinggal klik new. Ya, karena teman-teman lihatnya di sini itu sebagai CSV, teman-teman, maka teman-teman silahkan kliknya di CSV. Klik, kemudian klik 2 kali, kemudian ditaruh di mana? Silahkan teman-teman klik open ya. Kemudian taruh di mana? Silahkan teman-teman kalau bingung, taruh di sini ya. Ini, copy, terus taruh di sini. Ctrl V. Nah, yang kita pakai student matematika, kita klik open. Oke. Nah, di sini kan dia tidak bisa dipakai ini teman-teman. Sama kayak kita main rapid manner ya, maka teman-teman cell delimiternya pakai semikolon. Oke. Lanjut, kemudian kita klik OK. Oke. Dia akan jalan posisi. Kalau sudah ada 395, kita tutup. Ini ya. Oke. Kemudian tahapan berikutnya apa? Pak, kita mau nyoba buka bagaimana nih? Nah, kalau kita mau buka, ini ya. Kalau kita buka, klik sini, sebentar klik 2 kali, kayak gini ya. Ada import option, kita klik reload, nggak masalah. Jadi ada 33 fitur, kosong metas. Kemudian sini ya, kalau kita lihat mau hasilnya itu kita lihat data table. Data table kita taruh klik di sini. Sorry, ini harusnya dihapus. Kita tarikkan ke sini. Tinggal tarik, nanti dia masuk. Kita lihat data table-nya, klik-klik 2 kali nanti akan keluar. Jadi di sini kita juga bisa visualize ya, klik. Nanti dia akan keluar age-nya berapa, family size dan seterusnya.
Ini ya, di sini teman-teman bisa klik di sini untuk masukkan. Kalau kita perbesar, nah di sini ada MEdu, berarti jumlahnya lumayan banyak ya, 4 dan seterusnya. Ini agak berbeda sama Rapid Miner ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih lebih cocok pakai Rapid Miner. Cuma Rapid Miner jeleknya di Kamins, Kamins clustering ya. Nanti kita akan coba juga pakai Kamins nanti. Di ini hari ini kita akan pakai Rapid Miner juga nih untuk kegiatannya ya. Oke, teman-teman sudah lihat nih hasilnya di sini. Kemudian tahapan berikutnya adalah ini ya. Kita lihat apa lagi tuh namanya? Mohon maaf. Kita bisa lihat distribusi. Distribusi dapatnya dari mana? Ya, teman-teman bisa cari ya. Di sini ada macam-macam. Oke, kita turunin dulu. Ya, mohon maaf ya. Kita turunin dulu. Di sini kan ada visualize ya, ada distribution. Jadi kalau di Rapid Miner itu teman-teman posisinya ada di operator. Di sini juga sama, posisinya di sini cuma dia ada transform ya, ada transform, ada macam-macam. Ya di sini ada visualize. Nah, teman-teman bisa klik distribution ya, klik di sini, sorry. Sekali aja, kemudian tabelnya tinggal tarik ke sini. Klik. Ya, kita klik 2 kali. Nanti teman-teman akan bisa lihat schoolnya dari mana nih. Ada dari GP sama MS, sex-nya apa, age-nya apa, sama ya kayak punyanya di Rapid Miner. Address, farm size, pay status, dan seterusnya nih. Terakhir GG3. Ini ya, apa namanya, final examnya seperti ini. Ya, di sini ada filter distribution, teman-teman bisa dicoba aja. Cuman di sini kita nggak pakai ini ya, biar nggak repot. Ini, ya ini kalau kita buka hasilnya seperti ini. Kita tutup lagi. Ya, kita tutup. Kemudian kalau kita sudah lihat data distribusi, ya hal berikutnya itu kita bisa lihat ini ya. Kita bisa lihat itu select kolom. Di sini ya, kita kan milih nih. Pak, apakah mau dipakai semua? Jawabannya enggak dulu ya. Kita coba pilih select kolom dulu. Select kolom itu di mana? Teman-teman bisa klik-klik 2 kali di sini, kemudian ditulis aja select kolom. Klik, taruh di sini select kolom. Oke, kemudian tarik ke sini. Klik select kolom, teman-teman mau pilih yang mana nih? Oke. Kan nggak keluar ya di sini karena teman-teman lihat distribusi data, maka bukan di sini, tapi teman-teman lihatnya di sini. Ya, memang agak sedikit lucu ya kalau dari orange ya daripada pakainya ini. Ini teman-teman bisa klik di sini. Nah, kira saya kolomnya akan keluar nih. Nah, yang mau dipilih yang mana? Ya, misalkan kita yang pilih itu hanya ini ya, farm size, mjob, fjob, sama school sub. Jadi teman-teman kan bisa, misalkan di sini ya, misalkan kita masukkan sini nih. Misalkan yang dibutuhkan apa nih? Misalkan farm size ya, farm size itu mana? Kalau teman-teman bingung tulis aja farm size, klik-klik ke sana, kemudian mjob, biasa job, mjob, masuk, fjob masuk. Jadi male job sama female job ya teman-teman ya. Kemudian school sub. Misalkan kita hanya pakai 4 fitur aja ini. Kita pakai 4 fitur, kemudian kita tutup. Ya, sudah itu kita kalau sudah ini ya kita pilih Kamins. Kita pilih Kamins. Kita klik-klik 2 kali gini ya. Kita pilih Kamins, taruh di sini. Ya, sorry. Kamins ya, kita taruh sini. Kita pilih di sini, kita tarik ke sini. Tarik. Ya, Kamisnya klik 2 kali. Kemudian dia akan keluar nih, teman-teman. Siluet skor yang paling bagus berapa? Ya, ternyata siluet skor yang bagus ada di 8. Ya, teman-teman bisa pilih 7, bisa pilih 6. Kalau saya pribadi pilihnya 8. Karena dia terbaik yang 8, karena dia mendekati 1. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, di sini sudah keluar berarti ya. Dari 2 sampai 8, terakhirnya gini. Kalau saya mau pakai 10 bagaimana, Pak? Oke, ternyata tambah tinggi, tambah bagus ya. Kita lihat ada banyak, apa namanya, kita misalkan 15 nih. Terbaik berapa? Oke, ternyata kalau kita lihat itu siluet skornya tambah lama tambah bagus. Berarti berapa? Kalau kita lihat 20 ya, enter. Ya, tambah tinggi ya siluet skornya ya. Kita lihat ini ternyata siluet skornya lumayan tinggi nih. Ini ya, tapi kan kalau kita tinggi-tinggi juga nggak bagus nih, teman-teman. Jadi inisiasi ya, misalkan kita inisiasi, bagusnya berapa? Nah, ini ternyata dia mulai turun nih, teman-teman. Jadi kita lihat dari 0,28, 0,4,
0,55, 0,55, 0,540. Dia mulai turun ya. Kalau kita lihat coba 30 ya, katakanlah. Enter. Berapa? Oh, tambah naik. Ya, ini karena clusternya kebanyakan ya. Tapi sekali lagi kalau teman-teman pakai kayak gini nanti agak repot ya. Kita lihat sesuai skornya tertinggi ada di 30 nih. Tapi apakah kita mau 30? Jawabannya enggak. Sekali lagi kita akan coba mungkin hanya cukup 10 aja nih. 10, enter. Dan ternyata tadi di sini. Sekali lagi teman-teman nanti kalau ini kan ada kendala sama datasetnya ya. Kenapa datasetnya ada kendala? Karena kita hanya milih beberapa. Itu ya, kita hanya milih beberapa tadi, maka semakin tinggi klasternya, yo silhouette skornya semakin tinggi. Nanti kita akan coba dua seri ya. Yang pertama kita pakai yang ini dulu, yang kita pilihkan, kemudian sisanya kita akan coba yang lain. Oke, misalkan di sini jadinya 10, teman-teman. Kita lihat jadinya 10, kemudian kalau sudah, kita akan lihat silhouette plot ya. Silhouette plot kita klik di sini. Klik-klik 2 kali, kemudian silhouette. Klik. Nah, kita tinggal tarikkan ke sini buat teman-teman. Ini jalankan. Ya, kalau kita lihat di sini groupingnya pakai cluster ya, teman-teman ya. Di sini kan kita lihat bahwa apa namanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat silhouette skornya ini bentuknya kayak gini. Jadi ini kayak ini cluster 1 atau grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6, grup 7, grup 8, grup 9, grup 10. Jadi sini ada grup 10 grup ya, teman-teman. Tentunya seperti itu. Di sini juga teman-teman bisa rubah ya, misalkan mau pakai Manhattan, tapi nggak ada bedanya sih biasanya. Kita pakainya Euclidean aja biar lebih mudah. Di sini kan ada meleset satu ya, di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita udah lihat nih surat plot bentuknya kayak gini. Ini ya. Kemudian kita bisa lihat juga pakai apa nih? Pakai scatter plot. Scatter plotnya jatuhnya dari mana? Karena bentuknya dari sini teman-teman. Ini ya, kalau kita lihatnya scatter plot itu teman-teman bisa klik aja, klik-klik scatter, SCATTR, scatter plot, klik, taruh di sini. Kemudian taruh ke sini, klik scatter plot, klik-klik. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini. Pak, kok bisa kayak gitu? Kita lihat nih teman-teman, kita misalkan punya mjob, kemudian di sini school sub, kemudian teman-teman di sini lihatnya di silhouette, kemudian di silhouette, kemudian teman-teman bisa lihat di jittering. Kalau kita lihat kayak ke sini, nggak kelihatan ya, karena dia ngumpul jadi satu, jitteringnya kecil. Kita klik di sini, kita perbanyak seperti ini, nanti akan keluar, oh ternyata itu ini adalah record-recordnya ya, oh ternyata yang di at home itu sekian, tapi yang school supportnya yang yes itu ternyata sedikit. Jadi kita melihatnya di sini, kalau school supportnya no, di order mjobnya ya, apa mail jobnya itu ada di at home, health, order, service, sama teacher. Nah, kalau kita bisa lihat lagi berdasarkan dari frame size, nanti bentuknya, oh ternyata tuh banyak yang dari GT3. Kalau kita lihat dari cluster, ya bentuknya kayak gini ya, cluster. Ini cluster 1, school sub, dan lain-lain. Jadi ini kita lihat clusternya dilihat dari apa namanya, dari fiturnya nih. Jadi kita mau lihat, saya mau lihat dari school sub, apa, mjob sama school sub, bentuknya kayak gini. Jadi kita baca di klasternya kita dibagi menjadi ini ya, apa namanya, ini klasternya nih, ini ada klaster kecil-kecil, klaster, kemudian kalau teman-teman mau dirubah school sub-nya menjadi klaster, klaster ini ya, ya ini ternyata kalau dari mjob bentuknya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat fjob, ya ternyata klaster at home itu sebagian di sini. Oke, kita lihat bentuknya kayak gini. Kemudian apa lagi? Kita sebentar. Kita mau ngecek sekarang. Hasil yang terjadi itu berapa? Kita klik data table. Data table ini kita tarik ke sini ya. Sorry. Ini sini tarik ke sini. Kita bisa rename nih teman-teman, klik kanan, rename data table Kamins. Kita mau ngecek datanya itu punyanya siapa. Klik. Kalau kita klik-klik di sini nanti keluar, oh ternyata itu yang record 1 itu masuknya ke C6. Teman-teman bisa klik ke isi sini ya. Jadi yang record 13, 37, 47 itu masuknya di C1. Setelah itu sisanya masuk C2 dan seterusnya. Ya ini ya, teman-teman bisa lihat dari 3. Oke, kemudian
Pak, bisa lagi enggak, Pak? Jawabannya bisa, teman-teman. Teman-teman bisa nyoba pakai PCA. Ya, PCA-nya ditaruh di mana? Kita misalkan Kamis ya, kemudian kita taruh di PCA di sini. Klik PCA, PCA, taruh, klik. Ini ya. PCA itu untuk kompresi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita taruh di sini. PCA. Nah, PCA ini teman-teman bisa klik 2 kali, klik-klik. Nanti akan keluar. PC terbaiknya berapa? Oh, ternyata di sini PC terbaiknya adalah di 8, teman-teman. Ya, di sini ya. Di sini terbaiknya ada di 8. Oke. Kalau kita lihat di 9 berapa? Ini ya, kita lihat PC-nya 9. Kita lihat, sorry, maaf. Kita lihat kan kita mau ngecek yang mendekati 8 itu berapa? Oh, ternyata di sini yang mendekati itu kalau di 8 itu 0,881 di sini ya. Tapi kalau kita turunkan 7 berapa? Explain varian, oh ternyata 80. Jadi kalau explain varian teman-teman mau di 80%, ya teman-teman pilihnya di PCA-nya 7. Oke ya, kalau teman-teman bisa klik di sini. Di sini kan nggak keluar, apply automatically, nanti langsung jalan. Oke, di sini kita akan pilih yang 7 ya, karena kita pilih 7. Di sini teman-teman bisa geser-geser ya, 7, 8, seperti ini. Misalkan kita pilih 8. Kemudian kita pakai Kamis lagi, teman-teman. Klik-klik. Kamis, klik. Ini ya, kita rename aja nih namanya, rename Kamis PCA. PCA, bentar. Kemudian kita tarik sini, klik. Kemudian kita mau lihat data table ya. Kita lihat, klik-klik data table, klik. Ini namanya data table Kamis PCA. Oke, kita tarik ke sini, klik. Seperti ini. Kemudian kita mau lihat hasilnya kayak gimana. Oh, ternyata itu, Pak, ini kok kenapa jadinya PC1 sinian ya? Teman-teman lihat ini PC, ada siluetnya, tapi di sini juga sudah ada frame size-nya. Jadi, eh, kalau kita lihat kan, ini ya, kalau kita lihat variannya sekitar 395 nih. 395. Lupa kalau 395, ya karena 395 instan ya, teman-teman ya. Dan sama juga kita lihat di sini juga 395 instan. Jadi di sini kalau kita lihat data PCA itu di sini dimasukkan ke klaster 1, misalkan klaster 4, ya, klaster 4, maaf, ini record 4, 11, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat, ini kan kami spesial. Kalau kita lihat siluet plotnya bagaimana, kita klik-klik 2 kali lagi. Siluet, plot. Ini ya, siluet plot taruh sini. Kita rename aja lagi biar nggak bingung. Siluet plot PCA. Kita tarik ke sini, klik. Kita klik-klik. Ya, ternyata kalau kita lihat jatuhnya 8 ya, teman-teman ya. Karena tadi kita milih di sini kami spesialnya 8. Sementara kalau di sini kita tadi klik kamisnya berapa? Ini ya, misalkan kita sama-samakan 8, teman-teman. Biar gampang ya. 8. Gimana sih? 8 tab ya 0,379 ya. Misalkan di sini nanti hasilnya kan kalau kita lihat di sini otomatis nanti kita punya 8. Jadi 4, 11, 22 samakan di sini ya. 4, 11, 22. Jadi insya Allah nggak ada bedanya nih. Oke. Di sini apa namanya hasilnya ya teman-teman ya yang akan teman-teman tahu. Kemudian ini ya misalkan kita klik sini lagi, klik-klik. Oke, oh ya kita lihat scatter ya. Sebentar lagi kita lihat scatter lagi, klik-klik karena kita belum ada scatter ya. Kita scatter tuh mana? SCA scatter. Kita lihat ini rename scatter plot PCA. Kita taruh di bawah, klik sini. Kemudian kita tarik ke bawah sini, scatter plot, klik-klik. Oke, kita bisa klik find informative projection ya. Ini teman-teman bisa lakukan ini ya, macam-macam nih. Cuman kayaknya agak susah kalau kita pakai ini. Start. Ini ya, finish. Kita lihat filternya. PC1 sama PC3, cluster PC1 sama ini, PC3, skill school sub, dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa ngelihat ini ya, apa namanya, field information projection. Kalau di sini pun juga sama, kita lihat scatter plot, find information projection. Teman-teman tinggal klik start aja.
Nah, nanti dia akan memilihkan ya, teman-teman ya. Dia akan memilihkan skor plot yang teman-teman mau bisa laporkan. Pak, ini untuk skripsi apakah bisa? Jawabannya kalau bisa jangan. Saya lebih suka kalau teman-teman ngerjain apa namanya untuk klaster ya, terutama maupun klasifikasi nanti pakainya Python. Kalau pakai Rapid Miner itu ya enggak apa-apa sih teman-teman, cuman agak kerepotan nih. Meskipun teman-teman bisa lihat di sini ada cluster sama mjob, cluster sama fjob dan seterusnya. Di sini klasifikasinya tapi agak repot sedikit ya untuk menceritakannya. Cuman kalau teman-teman mau dicoba untuk latihan, silahkan. Pak, nanti kalau ujian kita pakainya ini namanya apa ya? Latihan cluster orange. Nah, orange ya. Nah, Pak, kalau nanti kita pas ujian UAS, ini kita boleh pakai apa namanya orange atau rapid manner? Jawabannya kalau saran saya sih pakai orange ya untuk cluster. Nah, kalau kita mau nyoba pakai ini apa namanya pakai rapid manner bagaimana? Jawabannya simple ya. Kita juga bisa lihat pakai read CSV. CSV kita taruhkan di sini. Kita klik-klik 2 kali, kemudian last directory nggak ada ya. Kita lihat di download. Download kemana? Klik. Nggak ada ya. Sebentar. Kita naik ke atas. Download di sini. Kemudian ini ya, bentar, kalau kelihatan. Tadi mana sih? Student performance ya, klik student, student math, kita klik next, klik, sudah masuk, kita klik next, klik, kemudian kita klik finish. Ya, kita pilih select kolom ya, select kolom, select atribut, klik di sini, tarik sini, kemudian yang tadi kita pilih apa? Klik-klik, ini ya, type, subset, select subset yang mau kita pilih apa tadi? Fedu, tadi apa yang kita pilih ya? Select kolom tadi, font size, masuk sana. Kemudian apa lagi? Mjob, fjob. Kita lihat job ini ya. Ini sama ini masuk sana. Kemudian school sub kita taruh sana. Taruh sini ya, kita klik apply. Kemudian kita klik sana, kita play. Oke, masih ya, font size, mjob, fjob sama school sub. Oke, kemudian kita diminta untuk apa nih? Buat Kamins ya. Teman-teman juga bisa klik di sini play, kemudian dilihat dari statistiknya pun juga bisa ya. Bisa kayak tadi ya. Kalau di sini kan lebih enak dilihat dari sini. Kemudian kita pakai Kamins, kita lihat Kamins ya. Kamins ini kita lihat Kamins, taruh di sini, klik ya. Tapi di sini ada error nih, apa nih? Nggak klik error. The example set contains non-numerical attribute. The distance measure squared equivalent is defined only for numerical. Oke. Jadi kita nggak bisa pakai. Kita cek kembali apa yang bikin error. Karena di sini ada font size, mjob, fjob, sama school sub. Ya. Nah, di sini teman-teman mau nggak mau harus dibuat nominal to numerical. Ya, kita klik di sini. Kemudian kita play dulu hasilnya bagaimana. Oh, ternyata font size-nya kayak gini ya. Atau teman-teman bisa berubah dummy codingnya menjadi unique integer. Kalau kita jalankan, nanti dia akan font size-nya apa, mjob-nya apa, fjob-nya apa, school sub-nya apa. Seperti ini ya. Kalau kita lihat efek coding bagaimana, kalau efek coding kita lihat edit ini ya. Edit list, bentar. Jangan ya, jangan pakai efek coding berarti. Kita pakai dummy coding misalkan. Oke, kita klik play. Jadi kayak kan ada file size-nya G, file size-nya LE3, mjob dan seterusnya ya, mjob order dan seterusnya. Kita nominal to numerical kita buatnya ini aja apa namanya? Unique integer aja ya biar jadi urut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian kita lihat Kamins. Kita lihat pakai Kamins ya, Kamins. Kita taruh di sini, klik. Ya, kemudian teman-teman mau K-nya berapa? Di sini teman-teman bisa nyari ya. Misalkan K-nya berapa, K-nya 5, maksimal range-nya berapa.
Kalau kita klik play, nanti dia akan menjadikan 5 kayak gitu. Cuman kalau kita lihat measurement ya, evaluation nih, misalkan ada segmentasi, ini ya, ada K-means, X-mean, agglomeratif, top down. Kemudian kita lihat di mana ya? Kalau nggak salah similarities ya, bukan? Sebentar, saya agak lupa. Kita cluster, kalau kita klik play, terus kita folder view. Di sini nanti ada record-recordnya ini 11, 17 dan seterusnya nih. Kalau kita lihat centroid table-nya di sini, mana kita buat 4 cluster ya, 5 cluster maaf. Kalau kita lihat plot, ya benar seperti ini, anotasinya biasa. Sebentar, saya agak lupa nih kalau kita pakai cluster. Sebentar, saya buka pakai Chrome ya. Saya agak lupa. Rapid Miner, Cummins, ya. Cummins Concurrency. Sebentar, saya agak lupa. Klik di sini, klik di sini. Ya, Telling. Oke, kita cari yang ada clustering. Enggak ada. Terus ini, enggak. Cuma gitu tok ya, sebentar. Saya agak lupa, kayaknya ada yang lebih komplit deh. Sebentar, klik, klik play. Oh ya, di sini kan, kalau teman-teman lihat clusternya di sini, example-nya set di sini nih. Kalau kita lihat eh, ID ini masuknya cluster ini. Ya, di dua masuknya sini ya. Kalau teman-teman misalkan mau nyoba, saya mau nyoba itu tadi ya, yang kita lihat di Cummins biasa, data kabel Cummins. Tadi kita berapa? 8 ya, misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa rubah, misalkan saya masukkan clusteringnya 8. Kayaknya 8. 8, kemudian saya klik play. Ya, di sini ya, kalau kita lihat cluster 0. Dia 5, 7, 8, 10. Ya, kita lihat cluster 0 itu 5, 7, 8, 10. Kita akan cek yang 5, 7, 8, 10 ada di mana. Bukan di C1, di C2, bukan. Ya, di sini ada berbeda ya. Di sini dia lihat ada C2, 8, 10, nggak ada, berarti C3. Ya, C3, bukan, berarti kita lihat C4. Sini, ya, nggak keluar. Nah, di sini kadang-kadang memang agak beda ya, teman-teman ya. Hasil yang ada di orange sama di ini beda-beda nih biasanya. Oke, kita lihat clustering model ada 8, total 395. Oke, ya di sini teman-teman bisa juga pakai ini ya, apa namanya, divergence-nya macam-macam nih. Add as label, bukan. Kita lihat lagi kalau kita mau pakai, sebentar saya agak lupa. Kalau Cummins, oh H2, oh ya sebentar. Ini ya, saya lupa untuk measurement-nya kemana ya. Kamedoid, udah ada. DPI ya kalau kita nggak salah ya, sebentar. Kita lihat siluet, ya ada DPI, ada nggak sebentar. Hmm, tiba-tiba lupa taruhnya di mana. Hmm. Oke, kayaknya ada di video ya, sebentar. YouTube, kita ada di sebentar, data mining ya. Benar, bukan. Data mining teori, bukan. Oh, nggak ada. Em, di mana sih? Bentar ya, saya agak lupa. Your videos, playlist, DSS, Kediri, data mining, dengan rapid miner, dasar komputasi. Mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini ya. Kita klik di sini.
Ini ya, kita lihat dulu. Saya agak lupa nih posisinya di mana. Kita lihat SVM regresi klaster ya, teori umum. Cara menghitung. Oh, nggak saya masukin ya. Bentar. Implementasi algoritma Cummings. Oh, nggak masuk. Sebentar, saya agak lupa nih. Harusnya kita itu ada skor. Ini ya, sebentar maaf, saya agak lupa. Hmm, cluster. Cummins, kemudian, oh ya, cluster count performance ya, teman-teman. Mohon maaf, ini saya kelupaan. Di sini ya, kita cluster count performance, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kita lihat cluster sini, kemudian kita lihat clusternya apa, kemudian kita cek dari performa. Ini ya, kita lihat, kalau kita klik play, ya, number of clusternya 8. Berarti ini ya, jumlah cluster, kemudian cluster indeksnya 0,98. Ini number indeksnya 0,98 nih teman-teman. Kemudian kalau kita nyoba tadi 5, hasilnya berapa? Di 0,98 ya. Ini nanti 0,987. Jadi memang apa namanya? 0,98 tadi ya. Lihat 0,987 kita jalankan turun. Jadi lebih bagus yang 5. Ini yang pertama. Kita bisa buat ini multiply ini sebenarnya multiply. Terus ini ya. Misalkan cluster itu kita masukkan ke sini. Kemudian cluster kita masukkan ke sini. Ini yang performa, teman-teman bisa lihat performanya, kemudian cluster ya, cluster kita taruh ke bawah, perhitungannya apa aja, ada distance, teman-teman bisa masukkan ke sini X sampai apa. Ini clusternya apa ya? Sebentar, oh ini clusternya masuk sini ya, klik. Tapi ini X mana ya? Sebentar, klik. Cluster distance. Oh, masuknya sini. Ini masuknya sini. Oh ini ya, kita lihat gini dulu. Multiply lagi, kita Ctrl D, bisa duplikat ya. Copy paste. Sini ya, kita taruh sini. Ini untuk masuk sini. Ini multiple hasil. Ya, multiple. Ini ya, kita mau ngecek satu-satu. Kita lihat performanya. Ini ya, performa. Distance ya, kita lihat performa rename, performa distance. Oke, kita lihat exa masuk di sini juga. Kita play. Performa distance-nya ini ada average centroid distance-nya ya. Di sini cluster 1 dan seterusnya. Kalau tadi di sini performance vektornya number cluster ya. Jadi di sini dia lihat dari Davis Baldwin. Davis Baldwin-nya di sini minus 1,2126. Ya, harusnya nggak gitu bagus ya. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat clusteringnya kita rubah menjadi berapa? 10 katakanlah. Harapannya kita nggak minus ya. Kita lihat Davis Baldwin-nya minus 136. Kalau kita lihat K-nya 20 katakanlah, kita klik play. Kalau kita lihat di sini 0,956. Malah tambah tinggi ya, 0,956. Ya, ini malah min 1, 0,96. Ya, di sini jeleknya kita ya, kalau kita lihat tuh, apa itu Pak Davis Baldwin, kita lihat Davis Baldwin Index itu, uh, ini ya, misalkan itu yang lower value, clustering is better, jadi mendekati 0. Berarti ya, cuma masalah ini kok malah mendekati min 1 ya, jadi kita harapannya itu mendekati 0 nih teman-teman. Nah ini sekali lagi kenapa saya agak kurang suka pakai rapid manner tuh karena pengertian Davis Baldwin-nya di rapid manner, Davis Baldwin Index rapid manner, itu ini ya, kalau kita klik, nilainya itu minus. Kita cek. Ya, I am good student, I got minus 2. When I change to attributes, I got minus 4. Which one is better, min 2 atau min 4?
by min 1 ya internal. Ya, berarti kalau kita lihat ini ya, bug yang nggak pernah diperbaiki. You could ignore the negative sign and performance of those clustering with TP index 2 is better. Karena dia mendekati 0. Jadi kalau teman-teman lihat kayak tadi ya, kalau kita lihat min 1 sama kalau kita lihat di sini kita buat 30 katakanlah ya, kita play. Kita lihat di sini, kita lihat dashboard-nya ini mendekati 0,68. Jadi semakin dia mendekati 0 ya, maka nilainya akan semakin bagus. Itu kalau kita lihat dari sini. Nah, kemudian ada cluster density ya. Kita lihat, nah di sini ada exa, ada distance lain-lain. Di sini kita nggak pakai seperti ini. Nah, di sini apakah kita bisa pakai orange? Orange itu kita rename DPI ya. Daubase. Sebentar, kalau kita lihat orange data mining DPI ya. Mana ya sebentar. Udah ada ya. Image udah ada. Oh, dia nggak pakai gini ya, data sampel. Sebentar, saya agak lupa. Ada lagi enggak? Enggak ada ternyata ya. Cek. Oke. Ya, ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba cari yang DPI. Saya kelupaan nih DPI-nya di mana. Kalau kita lihat kan, kita lihat dari sweat score-nya aja nih. Kita lihat dari sweat score. Kalau kita lihat data, visualize, modeling, evaluate ya. Di sini kan ada ROC, unsupervised. Ini ya, apakah distant file? Sebentar. Distant map, Kamins, Louvain, PCA, neighbor, distant. Kayaknya ini tak sih. Kalau kita lihat distant file, apakah keluar? Ini ya. Sini. Bisa nggak? Nggak masuk. Ya, error. Ngehang. Iya. Kita lihat. Ini nggak bisa. Nggak bisa ke sana ya. Karena ini distant file-nya dapatnya bawaan. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ini konsepnya, teman-teman. Nanti silahkan teman-teman untuk dicoba. Pak, dicobanya mana? Nanti ditunggu dulu. Ya, tugasnya teman-teman adalah, sekali lagi, kita share screen. Tugasnya teman-teman adalah, misalkan kita share. Sekarang saya minta select kolomnya, teman-teman dipilih semua. Ini ya, sekarang kita di sini. Teman-teman dari Ctrl A, dipilih semua. Kemudian dijalankan. Dijalankan ya. Nanti hasilnya itu terbaik berapa? Kita lihat. Dari slide score-nya kita cek seperti ini. Oh, ternyata bagusnya cuma 2. Ini ya, kalau kita lihat. Kenapa bisa 2? Karena kita dilihat di sini yang mendekati bagus itu cuma 2 nih, teman-teman. Meskipun kita pakai 10 gitu ya, tetap bagusnya 2. Berarti itu ya, kalau kita lihat Kamin spesial pun, terbagusnya cuma 2. Nah, tapi saya pengen coba teman-teman dicoba dulu ini untuk ini. Nah, untuk rekaman mungkin akan tersedia sekitar 1 jam lagi ya, karena ini butuh proses rendering. Oke, untuk presensi kita lakukan minggu depan ya, berarti kita agak double karena apa namanya hari ini kan kita nggak bawa buku presensi. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita selesai? Pak, maaf mau tanya. Ah, Untuk UASnya itu sama kayak kemarin ya Pak. Berarti kita ngumpulin link video aja gitu kan Pak? betul. Iya ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada teman-teman bisa dicoba. Mbak Siva, ada yang ditanyakan Mbak Siva? Oh, enggak, Pak. Maaf, kejar. Oh, oh Siva itu cowok ya? Maaf, maaf, maaf. Oke, tak kirain cowok. Tak kirain cowok. Maaf. Oke. Oke, dari saya cukup sekian teman-teman. Nanti untuk rekamannya akan saya share di grup. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Ya, sama-sama.